Bagi seseorang yang tidak mampu untuk mengucapkan lafaz takbiratul ihram itu dengan berbahasa Arab, maka boleh diterjemah dengan bahasa apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila anqala al-musannif, fasal yang sekarang akan kita bahas adalah rukun-rukunnya sholat. Setelah kita mengetahui syarat wajib, kemudian syarat sahnya sholat, baru kita masuk ke dalam sholat itu sendiri, yaitu rukun-rukun sholat. Faslun fi arkanis sholati, fasal yang menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Wa taqaddama makna sholati lughatan wa syar'an. Adapun makna ataupun arti lafaz sholat menurut bahasa dan menurut syariat telah dibahas di awal bab sholat. Wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. Adapun rukun-rukun sholat itu ada 18 rukun. Wa fi ba'din nusahi, di sebagian kitab itu disebutkan sab'ata asyara. Ahaduha, yang pertama, rukun yang pertama daripada sholat itu adalah an-niyatuh. Jadi yang pertama, rukun sholat yang pertama itu adalah niat. Wahia, apa itu niat? Wahia, adapun niat, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Yang dikatakan niat itu adalah bermaksud sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Itulah yang dinamakan niat. Wa muhalluha, adapun tempat niat itu al-qalbu, ada di dalam hati. Jadi ada niat yang dilafalkan itu hanya untuk mempermudah kita itu agar hati kita itu bisa hadir ketika sholat. Oleh karena itu ulama memberikan lafaz-lafaz tentang niat-niat sholat itu sendiri. Fa in kanatis sholatu fardhon, jika sholatnya berupa sholat fardu, wajaba niyatul fardiyati, maka wajib niat akan kefarduan. Jadi kalau sholatnya itu berupa sholat yang wajib, maka wajib niat kefarduan atau niat kewajiban. Wa qasdu fi'lihi, dan bermaksud mengerjakan kewajiban itu. Wa ta'yinuha, dan menentukan sholatnya itu sholat apa. Min subahin, contohnya sholat subuh, au duhrin, atau sholat duhur. Au kanatis sholatu naflan dzata waqtin, atau sholatnya itu berupa sholat sunnah yang memiliki waktu, karotibatin, seperti sholat rawatib, yaitu sholat sebelum ataupun setelahnya sholat wajib. Au dzata sababin, atau sholat yang memiliki sebab, kastisqoin, seperti sholat istisqo, jadi karena memiliki sebab, atau sholat gerhana. Wajaba qasdu fi'lihi, maka wajib untuk bermaksud pekerjaannya. Wa ta'yinuhu, dan menentukan. Kemudian la niyatun nafliyati, tidak perlu untuk niat akan kesunahannya. Jadi kalau niat kesunahannya dalam sholat sunnah yang memiliki waktu atau memiliki sebab, itu tidak diwajibkan. Wasani, yang kedua, rukun yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrati. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi yang kedua setelah niat itu adalah rukunnya adalah berdiri bagi yang mampu. Fa in ajaza anil qiyami qa'ada kaifa syaa. Jika seseorang tidak mampu untuk berdiri, qa'ada kaifa syaa, maka boleh dia duduk kaifa syaa, semampunya. Wa qu'uduhu muftarishan afdalu. Adapun duduknya orang yang tidak mampu berdiri itu lebih afdol atau lebih baik dalam keadaan muftarish. Arti daripada duduk muftarish itu adalah duduk ketika tahiyat awal. Nah, itu adalah duduk yang sangat dianjurkan. Wassalisu, adapun rukun yang ketiga daripada sholat adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu menduduki rukun sholat yang nomor 3.
Wa ta'ayyana alal qadiri an nutqu biha. Kemudian bagi orang yang mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram maka hukumnya fardu ain. Bi ayyakula dengan mengatakan Allahu akbar. Jadi lafaz takbiratul ihram itu adalah Allahu akbar. Fala yasihhu maka tidak sah lafaz selain Allahu akbar. Contohnya Ar-Rahmanu Akbar. Nah, ini adalah contoh lafaz yang tidak sah untuk dibuat takbiratul ihram. Wa nahwuhu atau yang sesamanya daripada takbiratul ihram dari Ar-Rahmanu Akbar. Wala yasihhu fiha taqdimul khabari alal mubtada'i. Tidak boleh atau tidak sah di dalam takbiratul ihram itu sendiri mendahulukan khobar daripada mubtada. Jadi dibalik yang awalnya Allahu Akbar dibalik menjadi Akbarullahu. Ini tidak sah ya. Jadi takbiratul ihramnya itu tidak sah. Wa man ajaza anin nutqi biha bil arabiyyati, barang siapa yang tidak mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram dengan berbahasa Arab, maka tarjamaanha bi ayyi lughatin syaa, maka boleh diterjemah dengan bahasa apapun. Jadi bagi seseorang yang tidak mampu untuk mengucapkan lafaz takbiratul ihram itu dengan berbahasa Arab, maka boleh diterjemah dengan bahasa apapun. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar, tidak boleh berpindah atau mengganti dengan zikir-zikir yang lain. Jadi karena lafaz Allahu Akbar itu adalah suatu kewajiban, kalau yang mampu untuk melafalkan Allahu Akbar maka dia wajib. Tapi jika dia tidak mampu dengan berbahasa Arab maka boleh diterjemah, tapi terjemahan daripada lafaz Allahu Akbar. Jadi tidak boleh untuk diganti dengan zikir-zikir yang lain. Wa yajibu qarnun niyati bit takbiri. Wajib membersamakan niat dengan takbir. Jadi niat tadi wajib untuk dibersamakan atau dibarengkan dengan takbir. Jadi di dalam hati itu niat, kemudian dibersamakan dengan takbir Allahu Akbar. Ya. Wa amman Nawawi, adapun Imam Nawawi, fahtaro al-iktifa'a bil muqaranati al-urfiyati. Adapun Imam Nawawi itu memilih mencukupkan dengan yang namanya kebersamaannya niat dengan takbir itu yang sebangsa uruf. Dalam artian tidak perlu dibersamakan secara hakikat, tetapi cukup secara uruf. Kalau menurut kebiasaan manusia ketika seseorang itu takbir kemudian hatinya hadir, maka sudah, itu dianggap sudah cukup. Bihaitsu yu'addu urfan annahu mustahdirun lis-shalah. Sekiranya dia dianggap hadir untuk sholat menurut uruf. Nah, seperti itu ya. Jadi syarat yang nomor 3 tadi adalah takbiratul ihram, kemudian wajib bagi seseorang itu membersamakan niat itu dengan takbiratul ihram. Adapun Imam Nawawi itu memilih atau mencukupkan kebersamaan takbiratul ihram dan niat itu hanya sebangsa uruf. Sekiranya menurut uruf dia itu dianggap sudah menghadirkan hatinya untuk sholat ya. Nah, cukup sekian dulu rukun-rukun sholat sampai yang nomor 3. Nanti yang selanjutnya kita lanjut pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.